Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu agar apa yang akan kita laksanakan itu mendapatkan manfaat, ya. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan belajar kita pada siang hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, doa silakan. Doa selesai. Coba berdiri semua. Saya ingin pemirsa perhatian, ya. Alhamdulillah. Sudah duduk. Dan ini ada berapa anak ini yang nggak masuk? Ini jumlahnya 22. Ya, berarti hadir semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Sama-sama. ya, terima kasih. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang masih ingat ya? Suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Iya, sumber informasi tentang pengetahuan yang ada hubungannya dengan teknologi. Ilmu pengetahuan itu bisa menjadi satu hal yang positif dan bisa menjadi hal yang negatif. Itu tergantung pada apa? Siapa yang memegannya. Saya memutarkan satu video. Sebelum video saya putarkan, itu ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Silakan itu dibuka. Nanti silakan presentasikan, ya, apa yang sudah ditugaskan kepada LKPD di LKS tersebut. Ya. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subbab yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan politik. Kita lihat pengaruh positifnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadikan alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kemudian kita lihat pengaruh negatifnya.
Adapun pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan ekonomi. Kita lihat pengaruh positifnya. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya sebagai berikut. Kemudian kita lihat pengaruh negatifnya. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Yang ketiga, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan sosial budaya. Kita lihat pengaruh positifnya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat pengaruh negatifnya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti berikut ini. Yang keempat, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan hukum, pertahanan, dan keamanan. Kita lihat pengaruh positifnya. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya sebagai berikut. Kemudian kita lihat pengaruh negatifnya. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang pertama ini. Saya buat satu presentasi tentang dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan teknologi. Yang nomor satu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi. Kelompok dua, kelompok dua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang transportasi. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan. Sedangkan yang terakhir kelompok 4 itu adalah di bidang ekonomi. Silakan buat kelompok mejanya ditata sedemikian rupa. Nanti setelah 15 menit silakan hasil presentasi yang sudah dibuat kirim ke grup. Nanti akan coba saya tampilkan di sini dan kalian jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi atas pertanyaan yang diberikan. Nama saya Muhammad Arif Bob, biasa dipanggil Kak Arif, dan teman saya Muhammad Agung Prasetyo, Muhammad Wahbi, Muhammad Nazar. Oke, nah, perkembangan iptek bidang komunikasi. Pengertian komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya, fungsi alat komunikasi. Yang pertama, efisiensi penyebaran informasi, penghematan dalam segi biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu. Dan selanjutnya, dampak positif dan negatif dari alat komunikasi.
Yang pertama dampak positif, yaitu yang pertama kecepatan dalam mendapatkan informasi, 2 kemudahan dalam mendapatkan informasi, 3 akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari internet, 4 adanya media sosial untuk saling bertemu tanpa harus tatap muka, 5 tidak lagi terhambat oleh jarak, adanya internet membantu kita melakukan komunikasi dengan orang lain secara langsung tanpa hambatan jarak. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik. 2. Banyak bertebaran konten negatif dan hoax. 3. Adanya cyberbullying. Dan yang terakhir, dapat membuat seseorang menjadi terganggu dalam pekerjaannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya menutup presentasi pada waktu ini, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Atau yang ingin mengkritisi, ya Bapak. Saya membuka forum ini seri-seri debat, ya. Jadi, ya tetap dalam konteks diskusi ya. Jadi, misalkan ada penjelasannya terlalu cepat atau silakan, itu bagian dari nilai-nilai Pancasila juga, karena budaya kritis. Kritis yang konstruktif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, saya Amirul Rufiani, saya Karisma Sidomulu, saya Yela Yuda Yuwana, saya Laura Melia Sudianti. Dan yang terakhir, iya. Kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut iptek adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Iptek dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat tentunya juga akan memperbaiki pengaruh kepada pertahanan dan keamanan suatu negara. Sebelum kami akhiri presentasi ini, mungkin ada yang mau bertanya. Siapa Mas? Kenapa saat baca presentasi kok suaranya kecil? Oh gitu. Kenapa? Merdu bikin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil dari presentasi, hasil dari apa? Hasil dari tugas, hasil dari surat diskusi. Inilah yang dinamakan apa? Pelajar Pancasila. Ya, tentu pelajar Pancasila itu harus dapat berkolaborasi. Saya berkali-kali menyampaikan, ya, kerjasama, berinteraksi, bermusyawarah, bertanggung jawab. Itu adalah dari pelajar Pancasila. Terus menerima kritikan. Nah, untuk selanjutnya saya ada satu lagi tugas untuk kemudian ini menjadi tugas di rumah. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Silakan kalian kerjakan. Yang tugas individu tetap harus individu. Yang tugas kelompok itu nanti kalian harus membuat kelompok lagi, tetapi tidak kelompok yang sama. Saya pikir nanti kalian kelompok yang berbeda. Ya, perdagangan bebas yang liar, ya, yang liar, yang terlalu bebas, yang akhirnya membuat produk di dalam negeri kalah saing. Dan ya, bapak kamu untuk memimpin berkurang. Ya, berkurang. Gerak, Pak Guru, hormat, gerak. Gerak, mulai. Selesai.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.